Heru Budi membawa Jepang dan Inggris di MRT Jakarta. Ditulis oleh Bams Wongso Harto. Heru Budi Hartono, pejabat Gubernur DKI Jakarta, datang ke KTT G20 Bali tanpa harus mengisi formulir pendaftaran kehadiran. Heru datang dengan senyap agar mantan gubernur yang katanya diundang KTT G20 itu bisa menyampaikan pidato dengan tidak terganggu. Heru Budi datang bukan untuk berpidato. Ibarat kucing mengajari singa mengaum. Heru datang untuk bekerja dan mencari celah kemungkinan terjalinnya kerjasama dengan negara lain, khususnya yang berkaitan dengan pembenahan dan penataan kembali kota Jakarta. Heru tidak mencari panggung, tetapi sedang membawa harapan warga Jakarta di KTT G20, terutama demi mengembalikan Jakarta menjadi kota yang tertata dengan baik sepeninggal Anies Baswedan. Berita kedatangan Heru Budi Hartono di KTT G20 Bali langsung mengerdilkan hadirnya Anies di forum itu. Di forum pemimpin dunia itu, Heru Budi menandatangani nota kesepahaman dan kesepakatan kerjasama pengembangan moda raya terpadu dengan Jepang dan Inggris. Sebuah upaya Pemprov DKI Jakarta di bawah Heru Budi Hartono untuk mengubah cara pandang warga Jakarta tentang betapa nyaman, efektif, dan efisiennya menggunakan fasilitas transportasi umum. Pantulan positif dari kesepahaman kerjasama pengembangan MRT ini adalah berkurangnya volume penggunaan kendaraan pribadi karena berpindah ke moda transportasi umum yang terintegrasi ke beberapa tempat tujuan. Tentu saja dengan mengutamakan peningkatan kenyamanan bagi pengguna transportasi umum. Kurang lebih hanya 2 tahun waktu yang dimiliki Heru Budi untuk membangun dan mengembalikan kelayakan Jakarta. Waktu yang sangat terbatas untuk mengobati banyak luka luar dalam yang diderita Jakarta. Tapi berbagai gebrakan yang ditunjukkan Heru Budi benar-benar menelanjangi keterbatasan kemampuan bekerja gubernur sebelumnya. Dengan lengsernya Anies Baswedan, satu persatu program Anfaedah di DKI Jakarta mulai terungkap ke publik, membuat mata terbelalak tak percaya. Ternyata selama ini apa yang buzzer blow up untuk mencitrakan Anies berhasil membuat maju kotanya bahagia warganya di berbagai media online dan media sosial tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau warga Jakarta mau jujur mengatakannya, selama ini mereka hanya terbuai retorika program imajiner yang tampaknya baik, tetapi hanya khayalan. Hanya sebagian saja yang diuntungkan oleh gubernurnya, yaitu kelompok dan ormas pendukung yang mendapatkan bantuan dari dana hibah dengan jumlah yang terbilang tidak kecil. Sementara secara umum, masyarakat yang benar-benar membutuhkan perhatian malah terabaikan. Masyarakat yang menderita karena kebanjiran semakin was-was di saat memasuki musim hujan. Mereka hanya bisa pasrah pada keadaan. Harapan normalisasi atau naturalisasi sungai agar segera dilakukan malah hanya menjadi perdebatan tanpa tindakan. Parahnya lagi, harus melalui keputusan pengadilan baru mau bergerak melakukan pengerukan. Harapan masyarakat memiliki rumah murah hanyalah mimpi kelam yang tidak akan pernah terwujud sepanjang kehidupan. Hunian DP 0% hanyalah sebuah prank bagi warga agar mau memberikan suaranya dalam bilik pilih pilkada. Itukah yang namanya membuat maju kotanya bahagia warganya? Atas dasar tidak teratasinya berbagai permasalahan di Jakarta itulah, maka tepat jika dipilih sosok pemimpin yang kemampuan bekerjanya jauh di atas Anies. Tentunya agar peliknya permasalahan yang ada segera terselesaikan dan warga Jakarta mulai menemukan kebahagiaannya kembali. Yang pasti Heru Budi ini melakukan pekerjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan Presiden Joko Widodo yang diberikan kepadanya.
program Anfaedah di era Anies segera saja disudahi. Anggarannya dialihkan untuk pendanaan program lain yang langsung menyentuh kebutuhan utama warga Jakarta. Oknum-oknum yang tidak kompeten dicukupkan kerjanya, digantikan yang benar-benar menguasai bidangnya. Agar tidak menghambat percepatan pemulihan Jakarta, wajah Jakarta dikembalikan. Termasuk penghijauan kembali kawasan Monas yang sebelumnya diacak-acak oleh Anies karena salah perhitungan tempat penyelenggaraan Formula E. Heru Budi Hartono tetap bekerja, meskipun banyak kritik personal setengah nyinyir dari yang merasa dirugikan oleh keberadaannya sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta. Dia tidak memperdulikan suara-suara sumbang yang melemahkan. Kebutuhan warga Jakarta lebih penting untuk segera dipenuhi. Normalisasi sungai dengan pengerukan harus segera dilakukan agar setidaknya titik-titik genangan air cepat surut dan warga berkurang rasa khawatir akan datangnya banjir. Keberadaan Heru Budi Hartono sebagai DKI 1 dengan berbagai gebrakan pekerjaannya menjadi harapan bagi seluruh warga Jakarta, sekaligus mengembalikan harapan yang selama ini hilang. Dan semoga saja untuk waktu selanjutnya, warga bisa membedakan mana pimpinan yang hanya mampu berbicara dan mana yang benar-benar bisa bekerja. Jangan sampai terkena prank untuk kedua kalinya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.